Ya, selamat siang kepada seluruh pengunjung pameran Plastic and Rubber Indonesia 2022. Terima kasih sudah bergabung bersama kami secara live di sini di pameran di Circular Economy Zone maupun secara online. Untuk Bapak dan Ibu yang belum menonton secara online, boleh juga menonton di-share kepada koleganya melalui YouTube Pamerindo Indonesia ya. Perkenalkan, saya Kartina Lidiawati, Event dan Marketing Manager untuk pameran Plastic and Rubber Indonesia. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan para pembicara yang akan membawakan mengenai best practices and future outlook for Indonesian plastic recycling. Bersama saya sudah ada 3 narasumber dari 3 perusahaan, yaitu Vincent Indomas, Pelita Mekar Semesta, dan Erema, dan pastinya kolega saya dari IPR untuk menjadi moderator kita siang hari ini. Untuk itu, yuk gabung bersama saya, kita undang para babe-babe kita sekalian. Please welcome and join me to the stage. Silakan, Pak. Ya, Pak William, Pak Gary, and Mr. Fritsch. Thank you for joining us today. Oke, Bapak, I'll hand over it to you, Pak Moderator. Silakan. Thank you. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa hadir siang ini ya. Kebetulan tema kita adalah Best Practice and Future Outlook for Indonesian Plastic Recycling gitu kan. Jadi pasti semua pengen tahu gimana sih sebenarnya praktis yang paling cocok nih, yang paling efisien gitu ya. Nanti akan disampaikan bahan-bahannya oleh sumber-sumber kita yang jago-jago, kebetulan semuanya master di industri masing-masing. Saya akan perkenalkan dulu, pertama ada Pak Gary Darmawan dari PT Vincent Indomas. Silakan berdiri Pak, perkenalan Pak. Say hello aja, say hello. Oke, ini Pak Gary Darmawan ya. Yang kedua ada Pak William Wiranda dari Pelita Mekar Semesta. And the last, Mr. Fritz from Erema. Oke, itu semua speaker-speaker kita yang jago. Hari ini akan ngasih kita knowledge, insight gimana sih sebenarnya plastik recycling di Indonesia itu. Ya, jadi saya berterima kasih kepada semuanya yang hadir di sini karena meluangkan waktunya juga, dan sebenarnya lebih pengen tahu kan sebenarnya gimana sih serunya, di mana sih plastik recycling, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke speaker yang pertama, yaitu Pak William Wiranda. Silakan Pak. Diambil mic-nya boleh Pak. Tes. Terima kasih Pak Adi. Ya. Selamat sore. Saya William Wiranda, CEO dari PT Pelita Mekar Semesta. Kita mainnya di recycle ya, jadi industri daur ulang khusus untuk plastik ya. Kebanyakan yang kita proses adalah plastik packaging. Kita merasa terpanggil ikut turut serta dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia ya. Kita lihat dari tahun ke tahun sampah itu makin banyak, makin numpuk ya. Di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, sampah makin numpuk. Nah, salah satu solusi dari permasalahan ini adalah bagaimana kita bisa mendaur ulang, membuat sampah itu bukan lari ke lingkungan, bukan lari ke environment, tapi bisa menjadi solusi, ya, bisa menjadi mempunyai satu nilai, di mana itu yang kita dengar biasanya circular economy ya. Jadi kalau circular economy itu sampah bukan lari ke lingkungan tapi larinya ke ekonomi ya, kira-kira seperti itu Pak Adi. Jadi menarik Pak ya, tadi Bapak sempat sampaikan gimana sih cara ngatasin sampah sekarang gitu ya Pak ya. Jadi selain kita cari duit, tapi kita doing good to society Pak ya. Itu yang sebenarnya menarik ya teman-teman. Kelihatannya Pak William akan menampilkan video Pak ya mengenai PT Pelita Mekar Sentosa. Boleh Mas di play videonya?
videonya menarik sekali ya, kita lihat pabriknya cukup besar, bersih gitu ya. Pak William boleh cerita nggak sih itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih Pak, dari koleksinya seperti apa, dicuci bersih, lalu mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu Pak prosesnya seperti apa gitu ya, sambil nanti bisa di play videonya ya biar kita bisa lihat. Boleh Pak William diceritain Pak, sebenarnya kenapa sih Pelita Mekar Semesta awalnya mau join di industri plastik recycling Pak? Untuk prosesnya sebetulnya dimulai cukup kompleks Pak, karena memang melibatkan banyak pihak ya, mulai dari society, government, dan juga industri. Memang kalau kita lihat, kita memulai itu proses dari kita pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah kita memberdayakan sekitar 300 pengepul besar dan sampai ribuan pengepul kecil Pak. Ya. Dari sana sampah dikolek, lalu dikirim ke tempat kita. Kemudian ada satu proses recycling yang bisa kelihatan di sana Pak. Itu adalah proses di mana kita menjadikan sampah itu menjadi satu produk jadi yang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena kalau kita lihat di Indonesia sebetulnya hanya 14% Pak. Sampah yang diolah ya Pak ya? Sampah plastik yang diolah hanya 14%. Jadi masih banyak potensi ekonomi yang terbuang. Jadi sisanya berakhir begitu saja di lingkungan ya Pak? Ya, sisanya berakhir di landfill, TPA, atau mungkin di environment. Environment itu laut atau mungkin di sekeliling kita Pak. Betul. Ya. Dan yang kita proses di sini adalah mulai dari proses awal sampai itu menjadi barang-barang 100% daur ulang yang dipakai kembali oleh masyarakat. Jadi kalau kita pakai produknya PT Pelita ini sebenarnya kita ikut bantu lingkungan ya Pak. Karena kan dari sampah langsung jadi nih ya, bisa dilihat ya jadi kantong kresek gitu Pak ya. Produknya apa aja sih Pak kalau boleh tahu Pak yang dihasilkan? Mulai dari kantong sampah, lalu untuk pertanian Pak, ya mulsa, lalu untuk packaging itu kita juga sudah mulai masuk, dan tujuan kita adalah bagaimana masyarakat bisa menghargai dan bisa bangga pakai produk yang 100% dari daur ulang. Oke, jadi itu pentingnya ya Pak ya. Pentingnya kita daur ulang adalah untuk jaga lingkungan, sampah ini nggak berakhir di laut, nggak berakhir di sungai gitu ya Pak. Bahkan bisa kita pakai lagi ya Pak ya. Jadi rasa berdosa kita berkurang nih kalau pakai plastik. Karena ada Pak William yang bantuin ya. Oke, kita akan lempar question and answer dari floor aja. Adakah yang mau bertanya tentang proses recycling plastik ini, mungkin untungnya berapa banyak, boleh. Siapa tahu ada yang mau bikin gitu kan? Ya, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak William dan panitia. Saya Teguh dari Trade Asia, mau bertanya. Jadi selama ini sebenarnya kita biasa distribusi polimer yang virgin misalkan ya Pak, bukan yang recycle. Terus belakangan ini kan yang kita ketahui harga polimer resin misalkan mulai turun nih untuk yang virgin. Nah yang saya ingin tanyakan, kalau dari segi pricing sebenarnya gimana sih perbandingannya antara recycle material dengan yang virgin, maksudnya recycle resin dengan virgin resin, apakah ada harganya lebih murah kah atau sama? Tapi kan sudah pasti kalau yang recycle ada added value ke brandnya ya Pak, itu jadi lebih bagus untuk brandnya, tapi dari segi ekonominya seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya nih, seberapa besar sih selisihnya gitu ya Mas ya, antara kalau kita pakai plastik baru sama yang recycle gitu ya? Oke Pak William, boleh tuh, cantik tuh Pak pertanyaannya itu Pak. Kalau lebih murah recycle sih kita pakai recycle aja semua ya kan? Gimana Pak William? Pertanyaan yang bagus Pak, straightforward ya. Jadi kita perlu lihat di dalam produk recycle memang ada berbagai macam grade ya. Tidak bisa dipukul spesifik satu harga. Tapi yang kita aim adalah kalau ke brand owners bahwa kalau produk recycle yang dipakai itu memang banyak impact-nya Pak. Artinya bukan hanya untuk cost down tapi juga untuk brand awareness ya. Bapak
nanti bisa mungkin mampir ke booth kita Pak di sana, nanti bisa dapat penjelasan yang lebih jelas, ada tim kita di sana. Tapi kalau on average ya beda tipis lah Pak sama Virgin ya. Mungkin range 10% ya, kira-kira Lebih seperti mahal itu. atau lebih murah tuh Pak? Ya lebih murah Pak. Wah, Ya. itu Mas, pertanyaannya tuh. Lebih murah, begitu kita bantu lingkungan ya kan. Jadi sebenarnya Pak William ini sesuai dengan topik ya, penting banget kita itu recycling Pak ya. Selain jaga lingkungan, ternyata harganya lebih murah ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman mungkin yang mau ditanyakan? Silakan, ayo, mumpung ada jago-jagonya nih di sini nih. Ya, kedengeran ya? Silakan Mas, Kedengeran, ya. langsung aja. Perkenalan Pak, saya Christian dari Trade Asia International juga. Kebetulan saya PIC untuk recycle produk. Saya mau tanya ada beberapa sih Pak, khususnya untuk nilai keekonomisan dari produk recycle sama virgin. Karena berkaitan sekarang lingkungan, mungkin keadaan di dunia lagi lesu untuk khususnya pasar Eropa atau Amerika, karena kebetulan beberapa produk serapannya mungkin di luar negeri besar ya Pak untuk recycle produk. Dan kalau untuk virgin produk juga yang baru, harganya kan sekarang udah semakin tipis. Untuk menentukan harga recycle material atau recycle plastik ini Bapak mengacu pada apa ya biasanya Pak? Apakah kepada seperti S&P Global atau ada data lain, atau misalkan Pelita Mekar juga punya cara sendiri untuk menentukan harga gitu? Itu aja. Oke, jadi pertanyaannya kayaknya langsung ngulik dapurnya nih Pak nih. Penentuan harganya seperti apa, silakan Pak. Memang kalau kita bicara recycle ya, kita visinya perlu melihat ke jangka panjang ya. Artinya bukan hanya beli satu kali lalu selesai ya. Karena kan ini di dalamnya kan juga ada tercontains ya usaha untuk berkelanjutan ya, atau sustainability ya. Memang kalau kita bicara di sisi harga, tentu ada patokan-patokannya Pak ya. Patokan-patokan itu mau nggak mau kalau kita bicara virgin berarti ada semacam market price. Market price yang harus diikuti ya. Dan market price itu ada ya, dapat kita lihat di beberapa platform itu ada. Tapi kita berusaha untuk memiliki satu patokan harga yang fix ya. Artinya gini, artinya di saat kita mengumpulkan sampah ya, ada biaya logistik di sana, ada biaya terhadap lingkungan yang kita bayarkan. Kemudian ada CSR yang kita keluarkan. Nah, biaya-biaya ini kan sudah fix. Artinya biaya-biaya ini sudah nggak bisa turun lagi. Sehingga at some point memang Bapak betul, sekarang harga virgin lagi murah ya. Nah, itulah tantangan bagi kita Pak. Bagaimana untuk recycle ini banyak stakeholder yang terlibat. Bukan hanya dari pemain-pemain mesin, tapi juga dari government, dari society dan brand owners. Di mana mereka bisa melihat bahwa tidak hanya beli di saat harga virgin mahal, tapi di saat harga virgin murah pun mereka tetap beli. Nah, itu salah satu tantangan Pak yang kita hadapi. Ya. Cukup menjawab Mas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya nggak dilihat dari harga aja Pak ya, tapi ada dari sisi ekologi juga yang penting untuk kita perhitungkan sebagai harga ya kan. Oke, ada lagi pertanyaan untuk Pak William? Oke, kalau nggak ada kita akan next aja ya Mbak ke pembicara berikutnya. Kita sambut Pak Gary Darmawan dari Vinson Indomas. Silakan Pak, boleh berdiri di sini Pak, atau mau di situ? Oke lah, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Gary. William. Ini udah dibuka dengan satu masalah yang ada dan kita sudah bicarakan, sebenarnya sudah cukup lama ya mengenai polemik penggunaan sampah plastik di Indonesia. Dan mengenai sampah plastik di Indonesia dan juga hubungannya dengan sisi ekonomis
tetapi juga sisi keberlanjutan atau jangka panjang. Dan itu seringkali memang kalau kita mau pertimbangkan keberlanjutan, jangka panjang, sustainability, itu banyak kali bertentangan dengan sisi ekonomis ya, persepsi kita. Nah ini jadi saya coba mau gali ini, bagaimana caranya sustainability kita bisa bertemu dengan sisi ekonomis, salah satunya. Artinya sustainability bisa menekan harga cost dari pembuatan pellet plastik atau biji plastik itu. Salah satunya ya dengan beberapa teknologi. Jadi kita coba gali di sana. Mungkin dari presentasi yang saya mungkin akan share. Boleh. Sustainability itu apa aja sih? Kenapa kita memerlukan keberlanjutan ini? Karena sebenarnya tujuannya adalah untuk menekan harga. Jadi sustainability seperti Bapak pasang solar panel di atas rumah, itu sebenarnya mengurangi karbon emisi, tapi harus juga profitable, ya, itu mengurangi cost-nya. Tapi kita akan bahas sebelum kita memasang solar panel atau menggunakan teknologi yang mahal, kita bisa optimasi prosesnya dulu. Jadi saya mau bahas di sini gimana kita cara sustainability dimulai dari proses core proses. Jadi bagaimana kita memproses pengolahan sampah plastik itu, bahkan kita memproses dari segi pembuatan produk yang dari plastik itu sampai dia menjadi sampah, dan sampah itu diolah lagi menjadi produk lagi. Jadi ya kami Vinson Indomas sebenarnya terdiri dari orang-orang yang saya sendiri, juga bapak saya adalah foundernya, sudah 30 tahun di plastic packaging industry, dan kami tahu bahwa profitability itu bisa di-achieve, bisa dicapai dengan proses yang sustainable. Pak Rian juga, Pak Hengki Wibawa adalah associate partner kami dari Indonesian Packaging Federation. Jadi secara Bapak Ibu lihat, kita juga banyak berkecimpung di dunia packaging. Jadi bagaimana cara memproduksi packaging itu dengan cost yang sangat murah. Tapi juga di tahun belakangan kita masuk ke dalam circular economy. Jadi seperti saya di slide ini saya mau coba tampilkan kenapa kita perlu sustainability. Pertama, kenapa kita perlu berkelanjutan dalam memproduksi atau mengolah bahan material yang bicarakan saat ini, plastik. Yaitu karena raw material, bahan baku, Pak William sudah sampaikan, virgin mungkin bisa naik, bisa turun, tetapi bahan baku daur ulang itu dari pemulung-pemulung dan infrastruktur logistik segala macam itu bisa, kita itu akan nggak murah juga, ya. Dan ada juga raw material shortage. Sekarang ada beberapa material input bahan tidak ada, bahkan kesusahan mencari bahan. Yang kedua dari sisi energi price akan naik, dan energi itu akan juga krisis. Jadi kita pandai-pandai untuk menggunakan energi di dalam proses pengolahan plastik. Yang ketiga adalah manpower. Sumber daya manusia sudah upah minimum sudah akan naik, dan tenaga kerja pun perlu improvement. Jadi kita dituntut untuk mempunyai produktivitas yang tinggi dalam mengolah sampah atau mengolah praktis kita. Saya nggak akan berbicara mengenai rantai supply chain dari daur ulangnya, tapi akan saya fokuskan di dalam proses ini, proses pembuatannya.
Jadi Ibu bisa lihat, oke, Sini aja Pak Giri. mungkin di sini ya. Ke depan kita akan memerlukan, dituntut untuk menggunakan material sedikit mungkin. Jadi kalau saya bicara dalam pabrik itu penggunaan material waste atau loss-nya akan harus sedikit mungkin. Energi serendah mungkin. Kita dituntut untuk memiliki circularity, artinya material dan energi yang kita gunakan itu harus bisa kita putar, kita close, kita recover gitu ya. Artinya kita gunakan untuk balik lagi ke produksinya lagi. Bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu sudah tahu proses pembuatan plastik itu banyak menggunakan listrik, konsumsi listrik. Jadi saya mulai masuk di dalam less energy ini. Konsep keberlanjutan ini dimulai dari energi yang kita gunakan. Extrusion atau proses extruder itu listrik paling besar. Jadi konsumsi untuk mengolah plastik itu tenaga yang sudah kita masukkan itu besar sekali. Bagaimana caranya kita mengurangi energinya? Jadi kita memang berusaha untuk menekan ya pembuatan sheet, pembuatan plastik. Contohnya adalah bisa kita tekan dengan memilih jenis extruder yang kita pakai supaya konsumsi listrik tidak tinggi. Nah, salah satunya adalah memilih jenis extruder yang kita pilih harus punya konsumsi listrik yang rendah. Nah, kalau Bapak Ibu pasti ngelihat angka ini, bagaimana kita berhubungan, kenapa konsumsi listrik bisa menghemat cost, nanti harga barang kita akan turun. Kenapa? Ya Bapak bisa bandingkan sendiri. Kalau kita kalikan dengan kita saving ya, kalau Bapak Ibu menggunakan, bisa menghemat, saya taruhlah 20 kilowatt atau 50 kilowatt. 20 kilowatt itu konsumsi listrik yang Ibu pakai. Lebih baik Ibu invest di alat-alat yang listriknya rendah daripada nanti Ibu atau Bapak mempunyai cost yang listriknya tinggi sehingga tidak kompetitif lagi. Karena tadi saya sudah bilang material cost akan sama, tetapi energi bisa kita tekan. Nah, itulah caranya. Daripada saya misalnya invest, saya pasang solar panel di rumah, tetapi saya pasang 100 kilowatt, saya akan mendapatkan balik modal dalam waktu 7 tahun, 8 tahun. Tetapi kalau kita invest di alat-alat yang efisien, extruder yang efisien, untuk menghemat 20 kilowatt, kita akan berbalik modal di dalam waktu 1-2 tahun. Jadi buat apa saya invest solar panel sebelum saya masuk ditekan di harga di extrusion, di cost-nya. Teknologinya juga pemanasan di extruder. Contohnya, karena ini ada teknologi, jadi infrared barrel heating sudah banyak dipakai sekarang, sudah lumayan. Jadi bagaimana kita nggak mengandalkan lagi teknologi yang konvensional secara konduksi, tetapi secara infrared. Jadi ini teknologi yang sudah berkembang di beberapa mesin sudah kami terapkan. Dia bisa mungkin bisa menghemat cost antara 10, 20, 30, 40% bahkan. Less energy juga bisa. Contohnya dengan proses penggilingan, ya kalau proses penggilingan jadi dari bahan baku dicacah dulu, itu pun bisa kita tekan harganya dengan menggunakan energi yang lebih rendah. Nah, bahkan dari proses akselerinya, cooling system chiller itu pun bisa kita tekan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu semua akan berhubungan dengan profitability yang kita akan dapatkan. Jadi itu contoh ya. Saya akan coba masuk ke dalam material loss. Ya.
Mungkin kalau kita nggak sadari, material loss kita bisa terbuang begitu saja jika tidak ada akurasi atau material akurasi dari alat-alat yang kita pakai. Dan saat ini banyak jadi sebelum menjadi sampah plastik, kita sudah kurangi dulu pemakaian plastiknya di dalam produk packagingnya, yaitu ambil contoh tray plastik sudah di Eropa, mulai kita menggunakan tray yang kita bisa kurangin materialnya menjadi 20% lebih rendah dengan teknologi foaming misalnya. Jadi contoh packaging. Lalu ya kita akan bisa lihat ini contoh material. Nah, teknologi yang berikutnya kita memang sudah punya botol to botol dan kita bisa kembalikan. Namun ada juga bisa dari PET itu bisa diubah menjadi tray lagi atau cup bentuk plastik. Jadi dari PET sampah plastik bukan hanya menjadi botol tetapi bisa ke dalam tray atau cup plastik. Itu melalui sheet extrusion. Jadi teknologi yang sudah ada itu sudah berkembang di Indonesia. Jadi saya langsung masuk. Nah, saat ini sampah plastik pun ada di pabrik yang memproduksi plastik. Bapak Ibu, proses pembuatan kantong plastik itu pun ada sampahnya di kanan kirinya yang akan kita potong, dan itu bisa kita kurangi dengan pemakaian granulator. Jadi kita putar balik ya. Jadi kita mulai dari sampah yang keluar dari pabrik kita. Lalu bagaimana dengan sampah yang ada yang tidak bisa di recycling? Ya, material multilayer. Kita sudah mulai dengan teknologi material delaminasi sudah ada. Jadi yang kantong chips itu sudah bisa dipisahkan antara PET dengan LDPE atau multilayer structure dari PET, nylon juga LDPE yang saat ini hanya bisa masuk ke dalam kursi atau ember atau di injection molding. Itu bisa dipisahkan dengan teknologi delaminasi atau menghilangkan tintanya. Nah, sebenarnya jadi bukan hanya material, jadi material kita juga menggunakan energi yang terbuang. Jadi kalau ada proses plastik, energi itu akan terbuang dengan penggunaan listrik ini. Tapi kita bisa kembalikan lagi, bagaimana energi yang terbuang kita kembalikan lagi ke dalam proses. Itu pun bisa kita lakukan sehingga kita mempunyai circularity di dalam produk kita. Tapi itu semuanya ini kalau Bapak Ibu lihat adalah contoh bagaimana kita bisa menekan cost dari proses pembuatan plastik kita, dimulai dari pabrik atau proses dari pabrik pengolahan itu sendiri ya. Karena yang Bapak Ibu tidak bisa kontrol adalah harga raw material, bahan baku. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menekan cost dari energi, dari waste yang ada di dalam pabrik, dan setiap scrap atau material yang terbuang itu Ibu bisa pakai kembali, itu yang kita bilang menuju ke proses yang berkelanjutan ya, saya bilang. Jadi mungkin itu pesan saya. Jadi kalau kita mau mulai dengan circular economy, kita bisa mulai dengan proses intinya, core proses, yaitu menggunakan less material, material yang sedikit, energi yang sedikit, dan mulai merecover material yang kita gunakan itu. Itu mungkin dari saya. Jadi topik saya itu keberlanjutan. Jadi kita nggak
bukan di infrastruktur logistiknya, karena saya tahu kalau mulai bicara di sana kita nggak Panjang bisa, lah ya. kita bisa nggak habis itu. Sampai besok kita ya kalau bahas semuanya ya Pak ya. Oke. Iya. Pak Gary, terima kasih, presentasinya menarik sekali tentang bagaimana sih teknologi itu bisa menghadirkan efisiensi yang selama ini ternyata terbuang, Proses, ya. baik itu dari energi atau dari scrap Pak ya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Flor mungkin mengenai efisiensi dalam recycling plastik. Pak, saya sih penasaran Pak ya, seberapa besar sih kalau kita misalnya pakai old school teknologi sama yang Bapak bawa teknologi baru tuh, how much sih the percentage bedanya kira-kira? Kenapa? Berapa besar sih persentasenya, outputnya itu berapa besar sih? Output. Bedanya gitu kalau kita pakai teknologi lama. sama Ya, pakai pasti teknologi buntut-buntutnya investasi di sana. Jadi saya kalau kita bicara investasi, biasanya orang akan invest dengan capex atau investasi yang rendah dulu, baru mereka oke, kalau baru mulai bisnis investasi yang rendah, tapi setelah berjalan operational cost dari operational itu akan naik. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari memilih equipment yang salah, kita akan selalu berdealing dengan harga listrik yang tinggi, manpower juga waste atau material loss yang ada di pabrik kita juga akan semakin naik. Jadi kalau biasanya saya bilang untuk jangka pendek investasi rendah oke, tapi untuk jangka panjang Bapak harus siap untuk investasi di awal untuk besar, tetapi operational cost itu menjadi rendah. Itu Berapa lama sih BEP-nya Pak kira-kira Pak, kalau boleh digambarin? Apa? Dari kita ngeluarin capex tuh BEP-nya berapa lama sih? Roughly yang Bapak tahu lah kira-kira. Return of payback-nya. Kalau dibilang sih kita bisa return dalam beberapa kasus 2-3 tahun ya. Itu dari selisih efisiensinya tuh Pak, returnnya Iya. bisa 2-3 tahun. Oh Iya, menarik Pak jadi ya. kalau Bapak menggunakan extruder yang boros, kita ganti dengan extruder yang lebih efisien, itu kira-kira 1 tahun sampai 2 tahun sudah balik modal. Oh, menarik sekali kan guys. Jadi seberapa besar teknologi itu berpengaruh sama output yang kita hasilkan. Iya. Bahkan Pak Gary bilang bisa 1 sampai 2 tahun. Jadi selama ini kalau kita mikir buat apa kita invest mesin baru, yang penting kita cuan-cuan aja, Iya. jalanin bisnis aja ya Pak ya. Tapi kan Betul. dari sisi penghematan listrik, dari sisi penghematan scrap itu ternyata signifikan Pak ya. Iya, betul. Karena daripada Bapak invest di satu hal yang pasang solar panel 1 megawatt misalnya, tetapi pemakaian itu boros, lebih baik dihemat di dalamnya dulu. Dihemat yang pasti dulu gitu, yang kelihatan Pak ya. Yang sudah pasti. Betul. Oke. Tapi ya, saya mengerti kalau awal mulai bisnis itu investasinya rendah. Tetapi kita akan berjalan dengan, kalau kita mau mencapai target jangka panjang, kita harus bisa memikirkan bagaimana kita mulai invest di awal besar, tapi lebih kecil nanti di awal. Oke, sip. Thank you Pak Gary atas. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman dari floor tentang teknologi, seberapa besar dia bisa ngasih kita cuan lebih, efisiensi lebih, produktivitas yang lebih tinggi, lebih bagus, gitu ya. Oke, kalau belum ada, nanti kita terakhir ada sesi tanya jawab lagi ke keseluruhan panelis. Oke, for the next one, Mr. Fritz from RMA. Thank you. Thank you. Selamat Indonesia. Selamat siang Pak. Can I? Sini, sini. Okay. As one of the largest recycling machine producer, I want to give you a glimpse how technology can nowadays make the circular economy possible. We all know that plastic is a very No? So, we all know that plastic is a very valuable material nowadays in our daily life, but
What nobody wants is this. We must get rid of it, and for this the circular economy is the perfect platform. We are talking about recycling in the best sense, because recycling means as far as possible back to the original product. Only this will close the loop, only this will make the circular economy possible. In order to make this possible, it needs not only the legal situation cleared, it needs the cooperation of all involved, from the virgin material producer to the converter to the user consumer, and of course we as machine producers must provide the right technology. Cooperation is necessary. This is one thing, but it also needs technology, and in a short way I show you what is possible nowadays and how we can enhance this. With a machine called TVE Plus, we had a development over years. Yeah? We drive it now to double filtration, better filtration, and without becoming too much technical, I better show you what is possible. You see left the situation 15 years ago. Yeah? Then you see on the left down the situation 2015. These films are all made from 100% post-consumer city waste from the dump site, recycled on good technology, AREMA technology. And when you look at the right side, this is the new state of the art. You see no more contamination, completely odor-free. So this closes really the loop to make dump sites, like you have seen, obsolete in future. To drive things more forward, we can even further increase the use of recycling, because a good material quality alone is not enough when we want to open new frontiers for the reuse. When you look on articles like you see on the picture, one of the hindering is for recycling is usually the smell. You know, plastic recycled has a certain smell, and when you have products like this, you could not use. But with the refresher technology, you get now completely odor-free pellets like virgin. In addition, technology enables also to come from polyolefin food containers back to material which is food contact approved. For example, a used HDPE ketchup bottle or a HDPE milk bottle can nowadays recycle in such a way that the material can be used for a milk bottle or a ketchup bottle or whatever again. So a complete close of the loop, a total circular economy. Polyester recycling, I think this is more common and more known nowadays. Bottle-to-bottle technology, of course food grade with all official approvals, also here to close the loop. And I'm very proud to say that in Asia, Indonesia is leading in this. We have several plants already here working for bottle-to-bottle recycling with the Vaconite technology, a very economic technology, which is very important in recycling, and with very big plants nowadays, because the amount of post-consumer material is enormous, and so plants must follow in the same way. Fiber recycling is also very important. In Indonesia, you have a lot of textile, a lot of fiber production. It's possible to bring the material back to the fiber. And last but not least, a matter which will become more important in future as an additional technology to mechanical recycling, the chemical recycling process, where we produce the material to make the melt available to the chemical reactors. Digitalization in all such processes is very important. Of course, all these plants are equipped with newest software and observation software to monitor the process.
And at the end, we can monitor the quality by color sensors, by MFI, also viscosity measurements, and by polyscan, so to detect what material is coming to the machine. And with such technology, as you have seen in very brief, it is a big step forward to make the circular economy possible, according to our AREMA motto, another life for plastics because we care. Thank you very much. Oke, menarik sekali apa yang dibicarakan oleh Mr. Fritz ya, mengenai so we try to the best ya, to bring recycled plastic back to its origin, right? Yes. Oke, jadi gimana sih caranya plastik yang kita recycling itu harus benar-benar kembali ke atau closely to its original product ya, Mr. ya? Yep. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Silakan ditanya ke Mr. Fritz. Mr. Fritz ini dari AREMA ya. So AREMA is an Austrian company. We are a private Austrian company. We are on the market since 40 years in plastic machine 40 years. recycling machine making. Yeah. We are very happy to say that Indonesia is one of our good markets here in Asia, with a lot of machines already installed. Thank you very much for the trust. Yeah. Okay. And we refund it by providing you the best technology further to cope with the demands of the hour in plastic post-consumer recycling. Yep. Hopefully your machine is widely used in Indonesia, so we can bring best of recycling plastic. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari ketiga panelis kita ini? Sekarang kita masuk ke diskusi bebas aja ya mengenai plastik. Mungkin Pak Gary, Pak William, isunya nih sekarang yang lagi rame nih di industri plastik adalah saset nih Pak. Ya kan, so the past 20 or 2 decades, sachet is becoming widely used in multinational company. Sachet, you know sachet, small plastic packaging. Yeah, correct. The smaller and thinner is the waste, the more challenging is the recycling. It's of cheaper course. but become a large issue for the environment, right? Yeah. So sekarang kita mau cerita sedikit nih. Kalau dari Pak Gary, gimana Pak kira-kira? Oke. Tadi saya sudah paparkan sebenarnya sedikit, karena teknologi itu untuk multi-layer structure yang tadi kita bicara. When we talk about sachet, then we talk about multi-layer structure. It's already available to do to separate between the layer. So between the PET layer and then the LDPE layer, or between the LDPE and the nylon structure, we already have the technology. Jadi even it's already running. I think brand owner, saya nggak usah sebut, tapi Bapak Ibu tahu, sudah tahu sebenarnya Unilever sudah punya fasilitas untuk mendaur ulang multi-layer sachet yang menggunakan teknologi pemisahan itu. So actually also Fritz already also mentioned the technology already there to produce a high quality pallets out of from there, yeah, actually, and without the odor, without everything. So the problem is not the technology. So the technology is there ya? Yes. Okay, so the problem why is not everyone recycling it? Is Why? The problem is why, right? why? Why the sachet is not widely recycled? Yes, I have to ask Mr. William, Pak William. Yes. And let's next bring you to Mr. William. Maybe he Kenapa can answer. Yes, dari pelaku industri kenapa sih Pak kayak multi-layer sachet ini belum banyak diolah gitu? Sebenarnya problemnya apa kira-kira? Karena dari kedua panelis ini bilang teknologinya udah ada, teknologi is already there gitu kan, udah already mampu gitu. Kenapa Pak kira-kira Pak William? Ya, kalau dari sudut pandang kita Pak, sebetulnya ada dua hal yang perlu diperbaikin. Yang pertama adalah bagaimana brand owners Pak yang memproduksi sachet tersebut bisa ikut kontribusi. Bagaimana
saset yang ada di tempat-tempat sampah atau di environment itu bisa terkolek. Jadi perlu ada kontribusi juga Pak dari mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pabrik mesin bisa berkontribusi dalam memproses saset tersebut. Karena memang saset ini sulit untuk diproses. Hanya satu sekarang yang saya tahu untuk bisa menyelesaikannya adalah chemical recycling. Ya. Tapi memang harganya Pak yang cukup tinggi. Ya. Ya, jadi itu investasi yang nilainya tinggi sekali dan mungkin ini adalah salah satu permasalahan kenapa belum banyak industri yang bisa afford atau bisa beli untuk mesin yang bisa recycling, chemical recycling ini. Tapi kalau dari sisi demand-nya ada nggak sih Pak sebenarnya? Kan kita kalau di industri bicara demand-nya ada nggak nih kalau kita ngolah saset gitu kan, ada yang beli nggak? Kira-kira menurut Bapak sebenarnya bagus nggak sih marketnya kalau untuk multi layer plastik itu? Ya. Kalau bisa diproduksi biji plastiknya dengan high quality bisa Pak, ada demand-nya. Karena itu kan basically cuman PE itu disendiriin, lalu sisanya kan bisa pergi ke palet plastik tadi yang Pak Gary seperti itu. Ya, jadi kalau kualitasnya bisa bagus sebetulnya demand-nya ada. Sebenarnya marketnya ada Pak ya, cuman mungkin karena belum banyak gitu ya. Jadi ekosistemnya belum terbentuk gitu Pak ya. Oke, menarik nih. Ada dari teman-teman nggak yang mau nanya? Mumpung jagoan-jagoannya masih ada di sini nih. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Arliani dari PT Next Sukses Global. Saya dari Kalimantan Timur. Yang ingin saya tanyakan, ini kan kita untuk menekan biaya produksi Pak ya, jadi kita menekan biaya listriknya. Nah, karena kesediaan bahan baku yang mahal. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk bahan baku ini ya kan, ini untuk berapa kali daur ulang gitu loh Pak, sampai bisa digunakan terus menerus atau hanya beberapa kali daur ulang seperti itu. Nah, karena kan kalau umpamanya ada 3 kali daur ulang itu udah nggak bisa dipakai lagi, berarti kan akan semakin mahal Pak biaya bahannya. Jadi walaupun ditekan juga listriknya itu akan bermasalah juga gitu loh Pak. Nah, itu saja pertanyaan saya. Oke, jadi pertanyaannya Pak, satu jenis plastik gitu ya Bu ya, bisa diulang berapa kali sih daur ulangnya? Let's say 2 kali, 3 kali sampai kualitasnya itu tidak bisa digunakan kembali gitu Pak. Boleh mungkin Pak William dulu kali ya. Ya, terima kasih. Kalau plastik sebetulnya paling bagus untuk mencapai hasil yang optimal itu hanya 1 kali daur ulang Bu, sebetulnya. Jadi 1 kali daur ulang, karena di saat kita memproses daur ulang itu kan ada chemical bondingnya, ada ikatan kimianya. Nah, di saat kita mendaur ulang ikatan kimianya sudah mulai pecah. Jadi untuk optimal itu 1 kali daur ulang. Tapi saya pikir dengan teknologi yang makin maju, ya, dengan proses yang makin ditingkatkan, itu memungkinkan kita untuk bisa mencapai 2 atau 3 kali. Ya, seperti itu. Oke, Pak Gary, boleh Pak? Mungkin dari sisi teknologi sekarang atau ke depan kira-kira bisa nggak sih sampai lebih dari 2-3 kali Pak? Iya, memang seperti Pak William bilang, tergantung dari teknologinya yang dipakai. Contohnya degradasi dari satu polimer menjadi monomer itu dipengaruhi oleh panas. Jadi salah satunya adalah thermal degradation ya. Jadi kalau kita menggunakan proses daur ulang masuk ke dalam extruder, jika kita pakai extruder yang excessive heat, degradasinya panas, itu tentu saja kualitasnya akan terdegradasi sangat turun ya. Itu, nah, beda dengan kita menggunakan extruder yang lebih gentle, melt temperaturnya lebih rendah. Tetapi itu pun terbatas mechanical recycling. Karena itu Fritz juga bilang sekarang ada teknologi chemical recycling
yang kita breakdown dari polimer menjadi monomer, itu sudah balik lagi ke dalam, nanti dibuat polimer menjadi biji plastik. Itu kalau yang itu bisa berulang-ulang, itu nggak ada masalah itu karena itu di breakdown dalam monomer. Namun investasinya tadi sudah Pak William, skala besar itu masih investasinya besar dan harganya jadi mahal. Jadi tantangan kita adalah memang waste infrastructure dan subsidi atau insentif mungkin kita perlukan dari pemerintah juga gitu Pak. You can explain also whether the polymer, the plastics can be recycled several times, always unlimited, or it's there is a limit when how many times you can recycle. This question is not a question of the moment. Why? Because every day so many new plastic is issued with new products. So the recycled material will be constantly diluted with new material, yeah? And as we see it of now, it can be driven for a very long time forward, yeah? So that is not the danger of now. Maybe in 200 years we have more recycled, but at the moment surely not a problem, yeah? So it's going to become a problem. Okay, Mr. Fitz, I already see you bring some of the plastic here. Maybe you can just explain what is your... Thank you very much. Yep. As I told you, to come back to the original product, and all what you see here is film materials. Yeah? All these materials which I have here on the table here were once real post-consumer material, real city waste, as we have seen from the picture. Yeah? This is 100% de-inked material, and products made out of this is, for example, this shopping bag. Yeah? This was de-inked, all the colors off, yeah? Deodorized. I think you cannot smell anything. Yeah? Yeah? So this is a high-class shopping bag again. Yeah? Or what is very popular also nowadays, this cling film for pellet wrapping. Yeah? This has 30% once dirty post-consumer in. Yeah? And it still has a very good elongation. Top product, this closes the loop. Yeah? And of course there are many other things like ketchup bottles and. Yeah? This is a non-de-inked bag from America, but also 100% post-consumer, free from odor. Just to give a small example and physical evidence that this is possible and not only sales gimmick. Okay, so no one can difference between this and recycle and the original one. There's no difference between it. There's no difference. It's same strengths, etc. Yeah, correct. Yeah. It's very good. Ya. Ya Pak, ini Pak Fritz bilang dia sudah berhasil sampai nggak ada bau nih Pak, sampai nggak bisa bedain antara yang sudah di recycle sama yang belum gitu. Menurut Pak Geri gimana sih sebenarnya? Bisa nggak sih seperti ini? Orang nggak bisa bedain lagi nih antara ini hasil daur ulang sama enggak gitu. Ya, jadi kualitas untuk match kualitas dari virgin. Ya, jadi benar-benar ini circular loop, the real circular loop because there is no one can different between this and the recycle one, right, Mr. Fritz? There is no, No one can different between this and the virgin product and from the recycled product. To a certain extent you can, and especially in such products, it's even requested nowadays in Europe. The customer wants to be sure that this is really made out of recycling when you touch it, the feeling, yeah. But from the performance, it's same, yeah. Same. Yeah, correct. Yeah. Touch, yeah. Touch it, yeah. Jadi seal teknologi itu bisa bikin plastik-plastik ini sama seperti plastik yang dibuat dari virgin
material ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa bedain. Mungkin ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak cium? Kira-kira bau nggak sih hasil plastik dari tong sampah gitu kan ya? Harusnya no odor at all ya ini ya. Boleh teman-teman kalau ada yang mau lihat, mau pegang, silakan Pak. Mungkin bisa cium. Bapak bisa bedain nggak sih ini dari sampah atau bukan gitu ya? Jadi teknologi itu sudah berkembang sampai sejauh itu ya Pak ya? Ya, Sudah betul. bagus sekali gitu. Kalau di negara-negara maju Pak, yang saya tahu sekarang, justru mereka beda sama kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, produk kita pakai recycle, kita nutup-nutupin Pak. Betul Pak, karena orang jadi, wah ini bekas bungkus apa gitu kan. Yeah, so we want to close it. We don't want to show that we are using recycle. But I think in many countries, developed countries, they show it. Mereka tunjukin bahwa ini loh dari recycle. Barang kita nih 100% dari recycle. Ya, Jadi seperti itu. karakter masyarakatnya juga beda Pak ya. Karakter kita ngelihat barang recycling itu mungkin kalau di negara maju, wah gue bangga nih pakai barang karena gue contribute to environment. Tapi di kita belum begitu Pak ya. Kelihatannya sih belum gitu ya. Masih ditutup-tutupin Pak. Jadi menurut Pak, itu gimana caranya supaya orang tuh mau gitu pakai produk recycle? Karena kan nanti endingnya adalah kembali ke pelaku, jadi lebih semangat, lebih kejual produknya. Bahkan mungkin kalau harganya lebih mahal, orang mau beli karena dia punya nilai tambah kan. Oh gue ikut nyelamatin lingkungan nih, gue ikut nyelamatin bumi nih, gitu nggak sih Pak kira-kira? Pak atau Bapak gimana sih caranya supaya tuh orang bisa merubah karakternya gitu? Ya, ini memang perlu hand on hands Pak ya. Banyak item yang harus ditingkatin, tapi saya pikir kesadaran kita as a society udah mulai membaik ya. Kita udah mulai sadar bahwa sampah itu harusnya tidak dibuang di lingkungan, tapi harus didaur ulang. Nah, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa sampah yang dibuang itu juga masih punya nilai. Kalau di kita tagline-nya memberikan hidup yang baru untuk plastik. Oke. Jadi kalau sampah itu kan end of life. Nah, kita memberikan hidup yang baru di plastik. Nah, layaknya hidup yang baru berarti kan kesempatan baru, Pak. Nah, ini mungkin kalau bisa disosialisasikan dengan baik, harga akan mulai naik, Pak, sepertinya. Oke Pak, jadi mudah-mudahan naik dari 14% kan ya sekarang ya yang didaur ulang ya. Bayangkan teman-teman, dari semua plastik yang kita pakai baru 14% yang berhasil didaur ulang oleh pelaku-pelaku industri ini. Jadi 84% sisanya dimakan ikan, masuk ke lingkungan, jadi sampah gitu ya. Jadi kita di sini berkumpul hari ini berterima kasih sekali kepada bapak-bapak ini udah kasih kita insight knowledge mengenai gimana sih plastik, teknologinya gimana sih supaya bisa menghasilkan plastik yang nggak berbau seperti ini, atau yang Pak Gary bilang bisa dari polimer kembali ke polimer Pak ya, jadi nggak ketahuan ya, kembali ke bahan bakunya gitu kan ya, gitu teman-teman. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dan kalau teman-teman perhatiin ini circular economic zone ini nih, lingkungan kita nih lihat semuanya bulat, mulai dari karpetnya, mulai dari tablenya, dari susunannya gitu ya. Jadi semangatnya di sini tuh kita sudah benar-benar circular lah, supaya insight-nya balik ke kita juga jadi semangat recycling plastik gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya Mas ya? Boleh silakan. Selamat sore, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, kebetulan saya baru mengikuti ini sekitar beberapa menit yang lalu, jadi tidak dengar dari awal. Tapi tadi saya ada tertarik sedikit mengenai odor ya. Saya Fatima dari PT DNP Indonesia. Kami Flexible Packaging Printing Company. Biasanya kan kami ada kebutuhan palet. Nah, kami pernah pesan plastik palet ke salah satu supplier yang mereka bahannya dari semacam ini atau daur ulang. Nah, waktu itu memang kami diperkenalkan oleh salah satu big customer PT DNP. Jadi kami coba develop dengan salah satu plastik supplier ini, tetapi ada masalah. Ternyata odornya terlalu kuat, sedangkan produk yang kami supply ke customer itu adalah produk
makanan. Jadi kami khawatir order itu kontaminasi ke dalam produk tersebut, produk yang kami supply ke customer. Sehingga kami tidak batal untuk pesan dari mereka. Nah, atas dasar penjelasan ini ya kan saya pikir sayang sekali padahal sudah ada niat baik dari customer kami untuk ikut menggunakan produk daur ulang tersebut, tetapi ada terkendala outdoor. Artinya salah satu supplier ini dia masih kurang pengetahuannya tentang how to avoid the outdoor. Saya pikir kampanyenya memang harus lebih luas lagi karena perusahaan tersebut cukup besar. Ini ada di daerah Rembang, Surabaya, cukup besar. Kalau memang ada teknologi ataupun knowledge yang seperti itu mungkin bisa diperkenalkan kepada mereka sehingga mereka juga bisa mengembangkan produk mereka ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan kami. Saya rasa seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Boleh Pak William, boleh dikomentarin nggak Pak? Kira-kira kenapa sih Bu Fatimah ya Bu ya? Bu Fatimah itu ada she has an issue about the odor. She bought recycling pellets, plastic pellets, and the odor is too strong. Ya, so gimana? Pak Fritz dulu, boleh silakan. Pak Fritz, can you answer how to avoid the odor? After the pelletizing process, which in Arema technology already extracts some of the odor by vacuum technology, it is a second step, the so-called refresher, where we work with conditioned air, just conditioned air, without vacuum. We work with a certain temperature, a certain humidity, and a certain flow, and we keep the pellets in this condition for several hours. And by this we can ensure that all the volatiles which form the smell are effectively taken out from the pellet. And not only the pellet, we can ensure that the odor does not come back when you use the pellet for a product again. So you have to do another step, yeah? Refreshment No, step. we do it so effective in one step, that the odor is out from the pellet and from the product and later on also. And this is all by conditioned air. No chemicals, no additives, nothing. Because recycling only makes sense when the quality is okay, when the economy is okay, and when you don't make another waste from the waste. Okay, of course. So with these three conditions you are successful. And the refresher technology is exactly this: low energy, super quality, no waste, no additive. Oke. Pak William boleh ditambahin nggak Pak? Kira-kira. Pak Fritz bilang harus ada one step yang namanya refreshment Pak ya? Refreshment tadi ya dia bilang ya? Ya, mungkin dari sisi kita, Ibu perlu ada kejelasan dulu dengan customer, apakah memang akan menggunakan konten recycle di dalam produk tersebut. Ya. Nah, kalau menggunakan konten recycle, apakah itu untuk cost down atau untuk green? Nah, itu mungkin perlu disepakati dulu. Setelah itu, kalau yang customer udah agree bahwa oke, memang pakai recycle kepinginnya. Nah, memang harus ada angka-angka yang harus disetujui bersama. Artinya, boleh bau atau enggak. Kalau boleh, berapa tingkat kebauan yang diizinkan. Nah, dari sana baru proses atau treatmentnya kita atur, industri daur ulang akan atur dari awal. Termasuk salah satunya juga menggunakan teknologi untuk membantu mengurangi bau tersebut. Ya. Tapi memang krusial sih, itu langkah harus dilakukan karena Ibu kan berhubungan dengan food ya. Jadi food akan sangat sensitif terkait dengan masalah bau. Ya. Pak Giri ada yang mau ditambahin Pak? Ada yang mau ditambahin mungkin dari teknologinya? Saya rasa sudah dijelaskan sama Pak Fritz dan juga Pak William. Jadi teknologinya untuk menghilangkan bau itu sudah ada, Bu. Hanya perlu market demand
apakah mau terima nggak? Apakah itu acceptable dalam hal konsep harga atau kualitas atau aplikasinya. Saya rasa juga mengarah ke sana. Jadi mungkin yang saya tahu mechanical recycling untuk polyolefin, untuk PP atau PE itu masih jarang yang food contact approved, Bu. Ya. Tetapi saat ini badan yang menganalisa apakah food contact approved itu migrasinya berapa banyak, itu kan harus ada yang tentukan. Nah, kalau memang perlu, ya dengan perusahaan seperti Arema, investornya atau seperti Pak William, produsennya juga pun bersedia gitu. Rasanya begitu. Oke, jadi kesimpulannya memang harus didiskus dulu mungkin Bu ya dengan si produsennya itu mengenai standar yang seperti apa gitu ya. Mungkin bahkan juga produsennya nggak tahu kalau buat makanan kali ya Pak ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kita sih berharap jangan kapok ya, namanya orang bisnis. Satu kali salah, dua kali salah ya maklum lah Bu. Tapi keep semangatnya untuk tetap menggunakan recycling plastik ya Bu. Nah, Pak Moderator, mungkin boleh dibantu dulu untuk Ibu Fatimah, dibantu jawab dari Pak Tony Arema sebentar ya. Oke, silakan Pak. Ibu Fatimah beli resin dari recycling company. Tapi kalau dengan mesin kita, itu recycling mesin dengan leaf fresher di belakangnya, itu keluarnya sudah food grade dan sudah baunya totally hilang. Jadi ini adalah teknologi yang terbaru dari Arema dan kita sekarang lagi promosi untuk TVE Plus dengan leaf fresher langsung mendapatkan virgin material seperti virgin material. Jadi odornya hilang sama sekali. Itu yang ingin saya tambahkan bahwa teknologi sekarang Arema sudah bisa sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tambahan penjelasannya. Thank you. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan ke panelis-panelis kita, mumpung masih ada orangnya nih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kami masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup ya. Ya. Sebelum kita tutup sesi terakhir untuk Q&A, ada nggak gigit kok ini panelisnya. Seru-seru nih panelisnya ya Mbak. Iya benar. Pas kita ngomongin circular economy, pas lagi ngomongin recycling. Jadi yang jauh-jauh udah ke pameran Plastic and Rubber Indonesia, mungkin bisa langsung tanya. Kalau kalau mau tanya, mumpung kita masih buka, karena sebentar lagi Pak William juga harus kabur. Udah banyak customer yang nungguin ya Pak ya. Tadi udah lirik-lirik saya nih, jam cepetan. Ayo. Nggak ada? Oke, mungkin kita tutup dengan konklusi. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya sore hari ini di Circular Economic Zone. Menarik sekali topiknya. Jadi yang perlu diingat adalah memang recycling plastik ini pasti banyak isu ya. Karena nggak semua orang bisa terima atau mungkin economic scale-nya belum bagus, harga bahannya masih mahal gitu. Tapi satu hal yang saya garis bawahi adalah sebenarnya teknologinya sudah maju, pelaku-pelaku industri juga sudah bersedia ngumpulin, ngolek plastik. Dan tadi Pak William sempat bilang bahwa kita nggak bisa ngelihat semuanya dari sisi uang. Jadi ada dari sisi ekonomisnya, ada dari sisi ekosistemnya, gimana cara kita ikut berkontribusi terhadap lingkungan gitu ya. Itu yang harus kita nilai juga. Karena dalam hidup ini kita nggak semuanya masalah materi kan, nggak semuanya masalah cuan gitu kan. Kita harus contribute juga ke environment, contribute juga to society. William juga tadi ngumpulin banyak pemulung di bawah dia, bayangkan berapa ribu kepala keluarga gitu ya, yang tergantung dengan industri plastik ini. Jadi kesimpulan saya adalah mari kita sama-sama terus tingkatkan awareness kita terhadap plastik recycling, dan semoga plastik recycling industri di Indonesia itu benar-benar bisa circular economic-nya full loop, seperti kayak Mr. Fritz bilang, kita bisa bawa semangatnya kembali ke virgin material gitu ya, hampir sama seperti virgin material, kita bisa menerima lebih banyak lagi produk-produk plastik yang ada di sekitar kita. Oke, thank you Pak, terima kasih atas waktunya, thank you Mr. Fritz for your time.
Boleh kasih applause buat panelis-panelis kita. Kita ada foto dulu nggak ya Mbak? Ya, kalau sudah selesai kita sesi foto bersama. Please, gentlemen, follow me to the front of the table, please. In front of the table. Yes, in front of Okay. the table. Let's have a picture together. Yes, please join us, Pak Tony. Alright. 1, 2, 3. Okay, once more. 1, 2, 3. Dapat, fotografer? Got it? Oke, all good. Baik, terima kasih kepada para narasumber siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya Kartina mengucapkan terima kasih kepada para penonton kita secara online maupun secara offline yang sudah bergabung di acara Tech Talk dari Circular Economy Zone. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Apabila ada pertanyaan, yuk samperin booth-nya karena acaranya hanya sampai besok. Besok hari terakhir dari Plastic and Rubber Indonesia. Sekali lagi terima kasih, saya Kartina Lidiawati pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat sore.